Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafidhakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Ini adalah pesan indah Ramadan yang ke-21. Karena sekarang kita berada pada hari ke-21 Ramadan 1441 Hijriah. Pesan indahnya adalah program memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita tahu bersama bahwasanya 10 malam terakhir bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW menghidupkan malam. Ini yang akan kita bicarakan. Sebagaimana cerita dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa beliau bercerita, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar. Adalah Nabi Muhammad SAW jika masuk 10 malam pertama, malam terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam. Tentunya dengan ibadah. Ini akan kita bicarakan nantinya. Membangunkan keluarga, istri dan anak-anaknya, bersungguh-sungguh ibadah dan mengikat tali sarung. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa yang dimaksud mengikat tali sarung dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ada 2 makna. Yang pertama yaitu tashmir lil ibadah. Maksudnya adalah semangat begadang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu i'tizalun nisa lil ishtighal bil ibadat. Menjauhi para istri untuk digauli karena sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekarang kita bicarakan tentang menghidupkan malam. Jangan sampai kejadian seperti tadi malam, banyak yang nanya, "Ustaz, saya ngapain? Saya mau ngapain? Saya bingung." Karena biasanya kan kalau selain pandemi Covid-19, kita beriktikaf. Kemudian ada tuntunan-tuntunan dari para asatid di masjid-masjid masing-masing, sehingga umat mengikutinya. Nah, mau tidak mau dalam keadaan pandemi Covid-19 seperti ini, kita berada di rumah masing-masing, maka sebagian bingung, mau ngapain, bingung. Maka perhatikan baik-baik. Yang pertama, yang dimaksud dengan ahyal laila adalah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, fi hadzal hadis istihbab. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk istighraqul lail bis-sahar lil ibadah, untuk menggunakan malam dengan begadang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ibadah, ya. Dan hanya 10 malam terakhir dari bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW begadang semalaman penuh. Hanya 10 malam terakhir Nabi Muhammad SAW begadang semalaman penuh. Taib, sekarang cara begadang ini bagaimana? Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita katakan menggunakan sebanyak waktu untuk beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, bukan berarti kita harus selalu di atas sejadah. Boleh juga kita ngobrol dengan istri, boleh kita menjawab pertanyaan, boleh kita menelpon atau yang semisalnya. Tetapi kebanyakan waktu kita untuk beribadah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pun ketika beriktikaf, beliau ngobrol dengan istri beliau, Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengantarkan Safiyah tersebut. Jadi menunjukkan bahwasanya tidak mengapa meskipun kita fokus untuk beribadah 10 malam terakhir bulan Ramadan demi mendapatkan ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, maka tidak mengapa kita mengerjakan aktivitas kita sebagai manusiawi. Taib. Sekarang saya ingin memberikan beberapa program. Program yang pertama yaitu setelah berbuka puasa, kemudian sholat maghrib, lalu setelah itu memperbanyak doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Dan boleh juga untuk memperbanyak sholat sampai kepada sholat isya. Lalu setelah itu kita sholat tarawih bersama keluarga kita masing-masing. Lalu setelah itu seseorang boleh untuk mengerjakan sholat. Setelah sholat tarawih boleh dia untuk menambah sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadukumus subh falyutir biwahidah." Sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, maka hendaklah dia berwitir 1 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memperbolehkan untuk memperbanyak sholat. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ahyal laila istaghraqaha lis-salati, bahwasanya Nabi Muhammad SAW menggunakan waktunya untuk sholat di dalam malam tersebut. Jadi perbanyak sholat, ibadahnya sholat saja, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah nanti di dalam sholat itu ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seperti di dalam sujud sebelum salam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Jadi doanya semakin istimewa saat itu diucapkan di dalam sholat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dikerjakan sepanjang malam, ya, lebih utama. Taib. Yang amalan ibadah yang lain selain sholat, ya, lebih utama sholat. Amalan ibadah yang lain yaitu ketika setelah berbuka sholat maghrib, kemudian ucapkan Allahumma innaka antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maksud saya. Kemudian bisa digabung dengan baca Al-Quran. Lalu sholat maghrib, lalu sholat tarawih, lalu terus baca Al-Quran. Terus baca Al-Quran. Dan ini juga pendapat boleh. Ya, artinya seseorang membaca Al-Quran sampai subuh. Terkadang dia selingi dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang ketiga, sepanjang malam. Atau dia berdoa. Doa tadi sepanjang malam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus dia berdoa sepanjang malam. Doa itu saja. Ya, dia tidak baca Quran karena baca Qurannya mungkin sudah dilakukan di siang hari. Dia tidak sholat karena sudah sholat tarawih dan sholat witir. Taib. Ini yang ketiga. Yang keempat, bagi yang tidak sanggup untuk begadang malam, maka digunakan sebanyak malam untuk beribadah kepada Allah. Saya beri contoh, misalkan kita di Banjarmasin, waktu Indonesia Tengah, biasanya selesai sholat tarawih jam 9, jam setengah 10. Habis itu istirahat sampai nanti jam 12. Jam 12 bangun sampai subuh. Agar terutama yang mungkin yang agak tua, mempunyai kekuatan melemah, maka pada saat itu jaga kondisi agar imun tetap, kemudian tidur yang mencukupi, sehingga tetap bisa menghidupkan malam. Jam 12 dia bangun, kemudian dia sholat ataupun dia baca Quran, ataupun dia baca doa tadi yang saya sebutkan tadi. Ya, itu lebih utama bagi orang-orang yang mungkin ingin menjaga imunnya agar dia tetap bisa fit badannya, ada waktu istirahatnya, dan juga ada waktu untuk beribadah menghidupkan malamnya. Intinya 3 amalan itu yang sangat utama. Di samping itu juga dia boleh berzikir, bersolawat, beristighfar, kemudian membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah. Dia memperbanyak ibadah. Nah, ini beberapa program yang saya sengaja mendetilkannya, merincikannya, karena umat itu sesuai dengan pemuka agamanya. Maka saat pandemi COVID-19, yang biasanya mungkin selain pandemi COVID-19, kaum muslimin di masjid diatur oleh para ustadznya, para kiainya, para ulamanya untuk beribadah sedemikian. Sekarang waktu berdoa, sekarang waktu baca Quran. Tapi karena di rumah masing-masing, maka
kita dijelaskan secara rinci. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat, dan semoga seseorang benar-benar dan kaum muslimin mendapatkan kesempatan untuk beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, sehingga mendapatkan kesempatan mendapatkan ibadah pada Lailatul Qadar. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.